termasuk orang-orang yang Allah perbaiki sholat kita, hingga Allah punya cukup alasan memperbaiki nasib hidup kita dunia dan akhirat. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kepada ahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Maka pasti dan pasti lagi beruntunglah orang-orang yang beriman, itu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Persoalannya muncul kata Rasulullah, innal awwal kata Rasulullah yurfa min hadzal ummatil khusyuk. Tetapi masalahnya muncul kata Rasulullah bahwa di akhir zaman rahmat nikmat yang pertama kali akan diangkat ke langit adalah rasa khusyuk. Di sementara orang yang di akhir zaman itu yang beruntung adalah orang yang sholatnya khusyuk, di lain pihak kata Rasulullah justru rahmat karunia yang pertama kali akan dicabut dari muka bumi menjelang kiamat adalah rasa khusyuk kata Rasulullah. Sehingga nanti kalau akan mendapati begitu banyak orang yang sholat, masjidnya bagus, imamnya bagus, karpetnya bagus, AC-nya dingin, bahkan dapat makan setelah sholat, tetapi tak seorang pun di antara mereka yang hatinya khusyuk. Nanti begitu banyak kamu akan mendapati kata Rasulullah orang-orang yang saking asiknya menerjemahkan arti usholi waktu takbiratul ihram sampai dia lupa arti Allahu Akbar. Jadi nanti kata jamaah rahmat Allah, nanti kata Rasulullah dari zaman itu, nanti ada orang sholat dari muda sampai tua, saking asiknya menerjemahkan arti usholi waktu takbiratul ihram sampai dia lupa arti Allahu Akbar, sehingga dia tertipu habis-habisan di awal sholatnya. Jadi nanti bapak adikku, nanti kita bisa saksikan dari zaman itu Rasulullah, ada orang sholat sampai begini sekali Allah, sepertinya khusyuk. Padahal dia sedang sibuk menerjemahkan arti usholi sampai dia lupa arti Allahu Akbar dan tidak paham makna takbiratul ihram di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai begitunya. Sehingga nanti orang baru sholat saja kata Rasulullah udah beda-beda. Orang baru mulai sholat ya. Ada yang takbirnya begini, ada yang lama, ada yang panjang, bahkan mau pulang-pulang. Ya, saking betapa dia tidak mau kehilangan momen di mana dia bisa menerjemahkan arti usholi, ya. Sehingga dia merasa arti usholi itu tidak terjemahkan dengan sempurna saat takbir, dia merasa sholatnya gagal. Terus akan mengatakan begitu. Lebih parah lagi nanti banyak orang begitu bertakbir, mulutnya Allah Akbar, hatinya dompet Allah Akbar, hatinya sepatu Akbar, hatinya makan Akbar, hatinya rampat Akbar. Itu lebih parah lagi. Kalau tadi masih mending, karena secara fikih kata para ulama nggak ada masalah orang terjemahkan arti usholi saat takbiratul ihram, nggak ada masalah sepanjang dalam hati. Tapi persoalannya orang itu lupa mempelajari makna Allahu Akbar sehingga dia bermain-main dengan takbirnya. Itu yang pertama. Yang kedua kata Rasulullah, nanti di akhir zaman umat Islam akan sibuk begitu dia masuk ke masjid, masuk ke hotel maksud saya, ke gedung-gedung yang tidak ada identitas Ka'bahnya, maka yang pertama kalau dia masuk yang dia cari adalah arah kiblat. Ini menarik, ini fenomena. Jadi yang soleh maupun yang nggak soleh, orang biasa maupun ulama, ada tren nanti di akhir zaman kalau masuk hotel atau masuk kantor itu yang dicari bukan kulkas, yang dicari bukan kantin, tapi seperti orang soleh layaknya yang dia cari pertama adalah lihat ke langit-langit di mana arah kiblat. Itu yang pertama, dan dia sangat kebingungan. Dia begitu masuk walaupun kamarnya itu VIP misalnya, fasilitas lengkap, dia hanya gelisah cuma satu, kalau dia tidak menemukan arah kiblat. Karena dia menduga kalau arah kiblat ini nggak ketemu, maka gagallah dia menghadap Tuhan ketika sholat. Maka dia berupaya mencari semaksimal mungkin. Dia cari ke laci, dia cari karpet, kemudian dia buka pintu, dia tanya orang, kemudian nggak ada orang, dia sempat lihat jendela di mana arah matahari. Matahari ternyata mendung, dan akhirnya dia gelar sejadah menurut feelingnya. Maka dia gelarlah sejadahnya. Ada sejadah di sini. Ya, jadi maka dia gelarlah sejadahnya menurut feeling dia. Perasaan saya kiblat ini nih, perasaan saya ya. Karena tadi waktu jalan lurus, matahari di sana, belok 2 kali, masuk hotel cuma 1 kali belok, ini kiblat. Maka dia sholatlah di situ. Begitu dia sholat, selesai sholat dia tegur sama OB, mengatakan Pak maaf Pak, Bapak sholatnya kurang miring 10 derajat. Jadi maaf, ini anggap saya pernah kiblat ya, saya praktekkan seperti dia sholatlah sampai selesai, begitu salam ditegur sama OB, maaf Pak, Bapak sholatnya kurang miring 10 derajat dari Ka'bah. Saat Bapak kan begini, kalau di sini Pak begini Pak, nih. Nah, kalau di sini begini tuh, di kiblat siapa? Agak pojok. Dan dia mendapatkan informasi seperti itu merasa sangat bersalah dan berdosa karena badannya miring 10 derajat dari Ka'bah. Sementara orang itu sejak muda sampai dia tua, sholatnya itu ya hatinya miring 180 derajat dari Allah Subhanahu wa taala dan dia nggak pernah menyesal. Jadi padahal udah usaha tentu kan, dengan matahari, merahnya nggak ada orang, udah bongkar-bongkar ke atas, udah cari-cari lagi, ya. Itu pun dia masih menyesal. Karena apa?
badannya diketahui miring 10 derajat dari Ka'bah, tapi orang itu sepanjang sholatnya hatinya miring 180 derajat dari Allah dan nggak bisa apa-apa. Kalau kata Allah, aqimis sholata lidzikri. Sholatlah kamu hanya untuk ingat aku aja. Sedang kamu tadi sepanjang sholat kamu nggak ingat, masih penasaran. Jangan-jangan ini. Tadi kayaknya masih ingat semuanya. Dan orang itu sepanjang tahun hidupnya tidak pernah menyesal kalau hatinya setiap kali sholat miring 180 derajat dari Allah, tetapi dia sangat menyesal kalau diketahui badannya miring 10 derajat dari Ka'bah. Jadi teman-teman Allah, saya kira ini fenomena yang sudah diramalkan Rasulullah. Man awal. Jadi kata Rasulullah, ya nanti dikatakan inna awal ma yab'atsu bihil 'abdu yaumil qiyamah min amalihi shalah. Amal yang pertama kali dihisab adalah hari kiamat. Karena orang kelihatannya di akhir zaman itu ketika Rasulullah sepertinya berebut memperbaiki sholatnya. Sampai trainingnya pun ada, bukunya banyak, pokoknya macam-macam. Hanya untuk memastikan bahwa di akhir zaman ini nanti orang ribut-ribut dari mulai kalangan bawah sampai atas memperbaiki sholatnya. Tetapi dia lupa, ya. Sampai lupa Rasulullah bahwa pada saat yang sama Rasulullah seperti itu. Inna awal panggil hasil umatil khusuk. Sementara rasa nikmat karunia yang pertama kali akan diambil oleh Allah ke langit sebelum kiamat, lalu rasa khusuk, sehingga nanti kamu akan mendapati orang sholat masjidnya bagus, targetnya bagus, imamnya bagus, semuanya bagus. Begitu sholat, pahalanya rubuha, sulusuha. Ada yang dapat 40%, 30%, 10%, ada yang dapat apa-apa. Karena memang tadi dikatakan tadi, karena memang bahwa hatinya miring 180 derajat dari Allah. Oleh karena itu Rasulullah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada aflahal mu'minun allazina hum fi sholatihim khashi'un, maka yang beruntung di akhir zaman adalah orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Apa itu khusyuk? Ini pertanyaan yang penting. Di khusyuk saya nggak mau persulit supaya Bapak Ibu atau teman-teman di sini ngerti betul. Di khusyuk itu kalau bahasa Indonesia artinya asyik. Jadi khusyuk itu asyik. Makanya kalau ada orang lagi ceramah seperti ini, kemudian ada orang main HP ya dari setelah sholat sampai pengajian selesai, nanti kata DKM bilang itu orang main HP khusyuk. Ada orang main HP khusyuk, makan nggak pengen, minum lupa, ceramah nggak kedengeran, pokoknya lupa semuanya Pak. 1 jam nonstop. Orang-orang berkomentar, ini orang main HP khusyuk amat. Pulang dia nonton TV, belum makan sampai 2 jam nonton bola misalnya. Itu makan enggak, minum enggak, dipanggil enggak, nengok orang lewat, diginiin, ya. Itu luar biasa Pak. Atau intinya khusyuk amat. Nah, semuanya begitu. Jadi sudah lazim dalam bahasa Indonesia, kalau ada orang mengerjakan sesuatu amal, kemudian dia makan lupa, minum lupa, dipanggil enggak, nengok orang lewat, begini, pasti komentarnya sama, khusyuk amat. Jadi makin gak dengar dipanggil, makin khusyuk. Tapi menarik kan orang sholat, baru mulai langsung lupa sholat. Allahu Akbar, langsung ingat motor, ingat makan, ingat kunci. Jadi menarik ini. Sementara nonton bola ya, pahalanya belum tentu ada. Ini tonton kita gak kenal kan? Orang akan buka, saudara buka, alumni buka, teman gak pernah. Tapi bisa 1 jam setengah itu kita makan gak pengen, minum gak pengen, dipanggil gak nengok, surat risik kita terpengaruh. Tapi kok baru sholat ya, makan enggak, minum enggak, nonton enggak, ngomong enggak, imamnya bagus, kok bisa lupa sama Allah? Kok bisa lupa? Kok kalau ingatnya kunci, ingatnya makan. Jadi ini menarik. Jadi itulah maka dalam kesempatan yang sangat singkat ini kita perlu mempelajari itu walaupun singkat. Jadi khusyuk itu artinya khosya itu khusyuk. Nah Bapak Ibu, di dunia ini apapun pekerjaan kalau kita pengen khusyuk cuma 2 caranya. Rahasianya Bapak Ibu, ini mungkin nggak banyak diberikan di pelatihan. Jadi nama saya Bakhrain Suryantara. Saya dulu beri pertama aku sangkan tahun 97. Dan dulu saya ini tamat UIN Jakarta, kemudian ke Al-Azhar, kemudian ke Madinah, terakhir di Asy-Syafi'iyah. Dari kecil udah sholat. Kemudian ngajarin sholat, saya jadi guru 20 tahun di SMA Islam Al-Azhar Pondok Labu. Saya guru agama di Al-Azhar Pondok Labu, ngajarin sholat juga. Tiba-tiba dapat undangan ikut pelatihan sholat khusyuk tahun 97. Yang ngajar aku sangka, teman seleting saya waktu UIN, dia saya terbiasa ada anak filsafat. Saya nggak percaya begitu sama anak filsafat, jangan-jangan itu ya. Terus bayar, yang saya kurang pas bayar Pak. Bayar masih murah, masih 2.250.000. Pelatihan sholat. Saya Islam dari kecil, guru agama, kuliah YIN, ngajar sholat disuruh pelatihan sholat bayar coba. Tersinggung saya baca cukup salib. Tapi karena dibayarin sama bos, waktu almarhum Husain Arifin, ya Menko waktu itu udah jalan aja lah. Pengen tahu apa sih diajarin. Tapi hari pertama saya ikut, yang berikan itu Profesor Dr. Muhammad Soleh dari Surabaya.
dan memaparkan hasil penelitian tentang sholat tahajud terhadap kesehatan kita. Saya baru tahu ternyata saya sudah lama berhenti belajar. Saya mengatakan untung saya itu. Hal kedua, Abu Sa'ad memberikan dari sisi filsafatnya. Ternyata sudah lama sekali saya berhenti belajar sholat. Sehingga kita klasik yang dibahas oleh para ulama yang saleh tentang sholat itu luar biasa, dan semua ulama-ulama besar itu ngajarin sholat sampai khusyuk. Di Indonesia sampai fikih. Fikih pun nggak kelar ya. Tapi semua buku klasik kalau kita baca kitab-kitab itu semuanya sampai khusyuk belajarnya. Jadi kelar belajar sholat, kita enggak. Sampai fikih pun nggak kelar sebenarnya. Sambil jalan belajar sehingga kita luar biasa. Contoh misalnya begini, teman-teman kan dari wajahnya ini di atas 30 tahun ya. Anggap saja 30 tahun. Sholat umur 10 tahun, berarti sudah sholat 20 tahun. Ya, wajib murni itu sehari 17 kali minimal. Sebulan 510, setahun 6.000. Anggap saja 20 tahun kita sholat, 6.000 kali 2 berarti 12, berarti sudah 1.200.000. Saya tanya sekarang Bapak, si Anda di sini, dari sini sudah saya kunjung ya, apa arti wajib murni? Karena ada 8, Rabbi Firli, Warahmi, Wajib Murni, Warfani, Warzubni, Wahdini, Wa'afini, Wa'afani. Kita sudah mengucapkan 1.200.000 kali. Saya nggak tanya kita, saya nggak tanya yang lain-lain, yang paling pendek saja nih. 8 pun sholat artinya doa. Doa itu ada di akhir, Rabbi Firli. Saya nggak tanya 8, cuma satu deh. Wajib murni apa kira-kira artinya? Wajib murni deh. Apa? Ya apalagi Pak? Jadi kalau kita masih mikir berarti nggak tahu. Jadi gini, menurut Allah berarti kita baru satu saja wajib murni udah berhenti belajar. Ya, bayangkan sholat begitu hebat. Kunci masuk surga, tetapi wajib murni aja kita masih lupa belajar artinya. Yang paling parah yang tadi, saking asiknya menerjemahkan arti usoli, kita takdir sampai lupa Allah Akbar. Sehingga dia nggak merasa kecil sedang berdiri di hadapan Allah yang Maha Besar. Itu menarik. Maka Rasulullah nggak heran melihatkan begitu. Jadi khusyuk, asyik itu di dunia apapun pekerjaannya, rahasia cuma dua. Yang pertama bisa, yang kedua suka. Pertama bisa ngerjakan, yang kedua suka apa yang nyuruh. Pekerjaan apa saja Pak? Bapak mengerjakan pekerjaan kantor, Bapak bisa, tapi nggak suka sama yang nyuruh, nggak asik Pak. Atau sebaliknya, Bapak suka betul sama yang nyuruh direktur kita, tapi kita nggak bisa pekerjaan yang diminta, dipaksakan kerja, nggak asik. Banyak yang orang sholat Pak, sehari 5 kali, nggak bisa, nggak suka, coba. Bukan hanya nggak mau Pak, menderita Pak seumur hidup. Kita suka saja nggak bisa, masih enak, puyeng, ada puyengnya. Atau kita nggak bisa, tapi masih suka sama yang nyuruh, kadang-kadang masih ada enaknya. Bayangkan Pak, sholat wajib sehari 5 kali, ditambah bonus-bonus yang lain, udah nggak bisa, nggak suka. Oh sempurna sekali penderitaan kita. Makanya muncul istilah di kantor. Kalau saya ngajarin di dan sebagainya, begitu istirahat, yuk kita sholat yuk, biar kita bisa istirahat. Jadi sholat itu bagian pekerjaan yang tanpa beban. Pokoknya udah sholat itu kayaknya istirahat enak. Karena apa? Kalau belum sholat aja, hidup gimana gitu. Padahal kata Rasulullah, sholat adalah ibadah terbaik. Sholat adalah istirahat yang paling hebat. Tapi kita lain ngomongnya. Yuk kita sholat dulu yuk, dan bisa istirahat. Jadi bahasa muncul lah, bahasa itu diulang-ulang. Ibarat Allah, kunci asyik itu cuma dua. Pertama bisa, yang kedua suka. Bisa ngerjainnya, solu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu seperti sholat aku, itu bisa nama kata Rasulullah. Yang kedua kata Allah, aqimis sholata lidzikri, ya, ingatlah sholatmu, ingatlah aku. Ingat itu adalah buahnya kangen. Kangen itu adalah buahnya cinta. Cinta itu adalah buahnya kenal. Kenal adalah buahnya tahu. Tahu adalah buahnya belajar. Nah sekarang kita baru belajar Pak. Jadi untuk sampai pada ingat, masih banyak level yang kita lewati. Kalau kita belajar, kita tahu. Kalau kita tahu, kita kenal. Kalau kita kenal, kita cinta. Kalau kita cinta, kita akan. Kalau kita akan, pasti ingat. Kata Allah, aqimis sholata lidzikri, sholatlah kamu supaya kamu ingat aku. Jadi datanglah kepadaku, ngobrollah sama aku, perbanyaklah diskusi sama aku. Nanti kalau kamu sudah melakukan aku, kamu pasti jatuh cinta. Begitu aja gampangnya. Nah kita berhenti belajar sholat sepikir-pikirnya, nggak belajar kenal, jadi baru belajar berhenti. Kemudian kita disuruh sehari 5 kali maka sempurna. Bapak-bapak, ibu-ibu, misalnya bapak-bapak pulang dari sini, nggak bisa nyambel, tetapi nggak suka sama yang nyuruh pembini kita. Pak tolong, Pak mama lagi sibuk bikinin sambal, kita harus cabai, terasi, garam, dicoet yang gede, kita suruh nyambel. Kita bisa timbang tumbuk, tapi kita nggak suka. Apa kita tumbuk? Kita bilang nggak, kita tumbuk Pak, begitu Pak. Pada dan tukang semuanya begitu Pak, kita gitu Pak. Jadi seperti beban luar biasa, bisa. Tapi karena nggak suka cara nyuruhnya, atau nggak suka sama yang nyuruhnya, maka kita bukan diulang Pak. Kita tumbuk, kalau bisa cepat. Kalau bisa ya, kalau bisa cepat,
Begitu selesai, tangan capek, mata pedas, dan kita ngeluh. Kenapa? Bisa tapi nggak suka. Bayangkan Pokmina di rel kereta, di stasiun, tiap pagi jualan gado-gado lontong. Ya, 20 tahun Pak, badannya sangat sehat. Setiap pagi dia bisa melayani sekali ulang itu bisa 10 Pak. Datang orang berapa Pak? Oh saya 5, Ibu berapa 5? Sekalian ya 10 Pak, dia senang banget sama yang nyuruh Pak. Ngulat coba lihat. Begitu tangannya ngulat, ya begitu coba lihat tangannya. Karena dia suka apa yang nyuruh, dia bisa mengerjakannya karena profesional. Coba lihat gerakannya langsung dia mau nunduk. Begitu datang lihat tangannya, langsung dia, ya semuanya begitu goyah, ya semuanya goyah. Kenapa? Dua itu ciri-ciri dia suka dan bisa. Tapi orang nyambel nggak mudah Pak. Kalau pecah, bila ada rasa kayak nyambel kan gitu kan. Luar biasa, ini persoalan bisa dan suka. Kenapa ada orang nggak sholat awal nggak betah? Kalau imam bacanya bagus, tarawih misalnya nggak betah tadi. Ya, dia nggak bisa dan nggak suka, sempurna sekali. Jadi kita kalau bisa mau sholat ya, kalau bisa mah dalam hati lah, biar sholat itu kalau perlu 2 menit keluar lah. Dalam hati kan coba, dalam hati coba, saking nggak sukanya main dulu, saking nggak bisanya. Jadi, sholat kamar itu menurut sholat kata Rasulullah. Pertama, kalau kamu pengen menikmati sensasi rasanya asik dalam sholat, yang pertama adalah bisa. Kata Rasulullah, sholat seperti itu aku itu paling gampang. Sudah aku babarkan dalam hadis. Jadi kalau ada orang sholat ngarang, pasti ketahuan Pak. Sholat adalah pekerjaan yang paling gampang karena contohnya dalilnya jelas. Jadi kalau orang sholat begini, Allah baru begini, kalau udah ketahuan pasti dia ngarang. Saking gampangnya sholat kayak Nabi. Jadi kalau orang baru berdiri dulu begini, Pak Ustaz nih, baru kakinya begini nih. Oh pasti ngarang dia. Karena kakinya miring. Dia takbir kalau pertamanya ngarang, keduanya pasti ngarang. Allah ngarang lagi terus aja sampai selesai. Kalau udah begitu ngarang Pak, rukunya ngarang, sampai assalamualaikum yang dikit pasti ngarang juga. Karena apa? Tadi Rasulullah sholat seperti aku itu cuma 3. Ya, sholat itu cuma 3 Pak. Waktu cuma 3 ya, waktunya cuma malam, pagi, sama siang. Gerakannya cuma 3. 1 diri, ya, 2 ruku, dan 3 sujud.